Upacara peringatan Dies Natalis ke-58 Universitas Negeri Yogyakarta dimulai. Pidato ilmiah oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Politik dan Pertahanan dengan judul Pendidikan yang Unggul, Kreatif dan Inovatif Berkelanjutan untuk Membangun Karakter Bela Negara menuju Peradaban Bangsa. Yang terhormat Bapak Brigadir Jenderal Dr. Jubei Levianto SOS MM, disilakan. Pertama-tama saya mohon kepada para hadirin peserta Dies Natalis ke-58 Universitas Negeri Yogyakarta, permohonan maaf dari Bapak Menteri Pertahanan karena seyoganya beliau yang hadir di tengah-tengah kita semuanya, namun karena ada tugas sehingga beliau memerintahkan saya untuk menyampaikan pidato ilmiah di Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua dan anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan, Ketua dan anggota Dewan Pengawas, para dekan, wakil dekan, direktur pasca sarjana, ketua lembaga, ketua satuan pengawas internal, kepala biro, kepala unit pelayanan teknis, dan para koordinator tata usaha, ketua dan pengurus Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta, serta seluruh alumni Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu tenaga kependidikan, dan para mahasiswa, para tamu undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan suasana penuh kebersamaan. Semoga suasana seperti ini senantiasa mengiringi langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato ilmiah dengan tema pendidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan untuk membangun karakter bela negara menuju peradaban bangsa. Saya berharap semoga penyampaian ini akan memberikan pencerahan, pengetahuan, kesamaan berpikir atau cara pandang kita dalam mewujudkan komitmen bersama untuk membela, membangun, dan mewujudkan cita-cita nasional bangsa dan negara kita Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian, bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perorangan
maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Ada 3 pertanyaan yang mendasar tentang pentingnya bela negara. 1. Apa yang harus dibela dari negara kita? 2. Mengapa negara harus dibela? Dan yang ketiga, siapa yang harus membela negara? Pertama, apa yang harus dibela dari negara kita? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 4 disebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga, melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang harus dibela dari negara adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kedua, mengapa negara harus dibela? Setiap warga negara memiliki kepentingan nasional yang terkadang kepentingan tersebut berbenturan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kondisi tersebut membuat negara perlu survive, mengingat semakin kuatnya persaingan dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa sebuah negara akan tetap ada atau tetap berdiri. Untuk itu, agar tetap hidup, negara harus tetap dibela, dilindungi dari berbagai macam bentuk ancaman. Ketiga, siapa yang harus membela negara? Membela negara adalah tugas nasional. Kita tidak bisa hanya semata-mata menggantungkan pada Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana sistem pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik dan lain-lain. Landasan bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Slide-nya agar next slide. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara di pasal 9 ayat 1 menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yang salah satunya adalah bela negara. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Yang kelima adalah Peraturan Presiden tahun 2022 tentang kebijakan pembinaan kesadaran bela negara. Dan yang keenam adalah Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Next slide. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian, keikutsertaan warga negara
dalam upaya bela negara dapat dilaksanakan melalui 4 hal. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kesadaran bela negara melalui pembinaan 5 nilai dasar bela negara. 2 hal ini tidak dapat kita implementasikan dalam kehidupan bernegara. Yang kedua adalah mendaftarkan diri sebagai anggota komponen cadangan secara sukarela dan mengikuti pelatihan dasar militer bagi calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan atau wajib. Yang keempat adalah melalui pengabdian sesuai profesinya masing-masing. Selain itu, kalau kita merujuk pada rencana induk pembinaan kesadaran bela negara tahun 2020, next slide, sampai dengan tahun 2044, maka kita perlu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia Emas tahun 2045. Tahapan dalam rencana induk yang tertuang dalam peraturan presiden tentang pembinaan kesadaran bela negara memuat tentang penataan, penguatan, pengembangan, pemantapan hingga tercapainya pencapaian tertinggi, terwujudnya sikap mental dan karakter bela negara yang tangguh bagi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki daya tangkal dan kesiapsiagaan menghadapi segala ancaman sehingga terwujudnya sumber daya manusia unggul untuk Indonesia Emas tahun 2045. Implementasi daripada itu semua dalam program pendidikan, maka akan terwujudnya pendidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Pendidikan yang unggul akan menghasilkan lulusan sarjana dan pasca sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni beserta pengembangannya. Yang kedua, daya kreatif akan membentuk manusia yang memiliki keahlian sesuai bidang profesi dan kerja. Ketiga, daya inovatif mendorong kemampuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta semua yang mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Karakter bela negara terdiri dari 5 nilai dasar bela negara. Cinta tanah air. Nilai ini sama halnya dengan berkomitmen terhadap tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara adalah karakter, sikap, dan perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkup masing-masing yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dapat kita terapkan dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, diantaranya dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan ini merupakan perpaduan dari 2 bentuk kemampuan, yaitu kemampuan secara psikis atau mental dan kemampuan secara fisik atau jasmani. Kemampuan awal bela negara ini dimaksudkan sebagai kesiapsiagaan negara dalam melaksanakan kewajibannya membela negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan profesi dan perannya masing-masing warga negara di semua lingkup, baik di lingkup pendidikan, di lingkup masyarakat maupun di lingkup pekerjaan. Aktualisasi cinta tanah air.
Cinta tanah air, komitmen terhadap tanah air Indonesia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, perhatian, dan tekad untuk menjaga keutuhan dan kelestarian wilayah serta lingkungan hidup tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Termasuk pula menjaga nama baik, mengharumkan nama tanah air Indonesia, serta menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai cinta tanah air dapat diaktualisasikan dengan cara memahami sejarah, mengenal tanah air, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, menjaga nama baik dan berjuang mengharumkan bangsa dan negara, memakai budaya dan produk dalam negeri, maupun memahami perlakuan bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Keseluruhan nilai tersebut termanifestasikan ke dalam sikap bangga sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Aktualisasi sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara adalah sikap dan perilaku sesuai dengan kepribadian atau jati diri bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat maupun cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia yang beraneka ragam, suku, agama, adat, bahasa daerah, seni budaya, kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. Aktualisasi dari kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita lakukan antara lain dengan memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, bangsa, agama, bahasa di lingkungan, menjaga kerukunan, toleransi dan gotong royong, taat hukum dan aturan perundang-undangan, ikut serta dalam pemilu maupun berpartisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara di semua aspek kehidupan. Aktualisasi setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah falsafah serta ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bernegara guna mencapai tujuan nasional. Pancasila adalah sumber hukum dan dasar negara yang mempersatukan rakyat Indonesia. Kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tetap terjaga di masa kini dan di masa yang akan datang. Secara operasional, aktualisasi setia kepada Pancasila tercermin di dalam hakikat nilai Pancasila, seperti mengaktualisasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat maupun keadilan sosial sebagai landasan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Aktualisasi rela berkorban bagi bangsa dan negara. Rela berkorban bagi bangsa dan negara adalah sikap dan perilaku warga negara dengan penuh pengabdian untuk melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa pamrih bagi kepentingan bangsa dan negara. Aktualisasi ini dapat kita lakukan antara lain melalui perilaku, mendahulukan kepentingan umum, mencurahkan perhatian, tenaga, pikiran untuk tugas tanpa pamrih, maupun rela berkorban waktu, harta, jiwa, dan raga untuk negara, serta siap membela bangsa negara dari berbagai ancaman. Aktualisasi memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara merupakan perpaduan dari kemampuan psikis dan kemampuan fisik, serta memiliki semangat tinggi untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemampuan awal bela negara adalah penyempurnaan wujud dari nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, serta rela berkorban bagi bangsa dan negara
yang selalu diperkuat secara berkesinambungan dalam menghadapi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Aktualisasi kemampuan awal bela negara diantaranya dengan cara memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ulet, tahan uji, pantang menyerah, disiplin, dan lain-lain. Bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian, kita semua pada hakikatnya adalah pemimpin. Dalam kepemimpinan berbasis Pancasila, seorang pemimpin harus memahami dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dan beradaptasi dalam berbagai situasi maupun kondisi tanpa meninggalkan kearifan lokal kita. Selain meneladani kearifan lokal yang ada di dalam kebudayaan kita juga harus mampu menggali, mengembangkan, serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari secara arif dan bijaksana. Harapan saya setelah memahami tentang bela negara, maka kita mampu melakukan limpah langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi agen perubahan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara di lingkungannya masing-masing. Kedua, menjadi role model atau panutan di lingkungan tempat tinggal, keluarga, kampus maupun sekolah. Yang ketiga, menjadi motor penggerak dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat, selalu bangga dan menjaga nama baik Indonesia secara kreatif dan inovatif. Yang kelima adalah selalu menyiapkan sekaligus mementaskan diri sebagai calon pemimpin di masa mendatang yang berintegritas untuk membawa Indonesia lebih maju, kuat, dan disegani. Ada satu quotes daripada Presiden pertama kita, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah menegaskan secara lantang, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Pernyataan Bapak pendiri bangsa ini memberi kita kekuatan betapa generasi muda adalah energi yang sangat dahsyat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengiringi setiap langkah pengabdian kita demi kejayaan bangsa dan negara di Republik Indonesia yang sangat kita cintai bersama ini. Selamat dan sukses untuk Universitas Negeri Yogyakarta yang tahun ini menapaki usia ke-58. Semoga Universitas Negeri Yogyakarta senantiasa dapat berkontribusi dalam menyiapkan generasi yang unggul, kreatif, dan inovatif, serta berkarakter mumpuni untuk memajukan peradaban bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam bela negara.